Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik Bapak. baik. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kira masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Eh, Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absensi dulu ya. Bapak tanya, ini teman-teman sudah hadir semua kah di sini? Sepertinya sudah, Pak. Ya sudah Pak, sepertinya Pak. Oke. Untuk saya pastikan lebih lanjut, Bapak absen ya. Sahwan Rahmani Putra. Hadir Pak. Oke. Kemudian Aditya Fauzan Sidik, Hadir, Pak. Rizaldi Ervan, Sudah Pak. Muhammad Kolbianur, Hadir Pak. Muhammad Zuhdi. Hadir Pak. Ya, berarti hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak lanjutkan ke materinya ya hari ini. Kesempatan kali ini Bapak akan mengajar dengan materi sistem komputer dengan topik perangkat keras. Nah, jadi materi ini akan sangat menarik karena kita akan membahas berbagai macam perangkat keras yang ada pada struktur komputer. Jadi diawali dulu nih dengan pertanyaan, kira-kira teman-teman di sini adakah yang suka bermain game di komputer? Nah, di komputer itu ada banyak tuh perangkat-perangkatnya. Apa aja ya? Ya, Mas Zudi mungkin mau jawab apa aja? Ada monitor Pak. Tuh, ada monitor. Mas Kolbi apalagi selain monitor? Keyboard Pak. Hmm, itu ya jadi banyak ya, ada keyboard, monitor, bisa mouse dan lain-lain. Semua itu merupakan perangkat keras dari struktur komputer. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah anak-anak mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman semua bisa mengidentifikasi materi tentang perangkat keras komputer. Kita masuk ke materi intinya, di mana perangkat keras komputer itu terdiri dari tiga kategori, ada output, input, dan juga perangkat penyimpanan. Adapun kalau perangkat input itu eh, eh, contohnya ada keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan pointer, mikrofon untuk merekam suara, dan scanner untuk memindai dokumen. Semua perangkat ini membantu kita berkomunikasi dengan komputer. Kemudian, adapun perangkat output atau perangkat luaran adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data ke pengguna. Di samping merupakan salah satu contoh perangkat inputan, ada headset, monitor, kemudian proyektor, speaker. Nah, semua perangkat itu bisa menghasilkan sesuatu ya, misalnya kayak monitor menampilkan tampilan ke layar. Kemudian proyektor menampilkan tampilan juga sama kayak monitor, visual. Kalau speaker itu menghasilkan suara dan printer menghasilkan hasil cetakan atau print out. Masuk ke bagian kategori 3 yaitu perangkat penyimpanan. Umumnya perangkat penyimpanan itu ada yang bentuknya fisik kayak flash disk, kemudian SSD, hard disk drive, bisu CD dan lain-lain. Ada juga penyimpanan yang tidak berbentuk fisik seperti penyimpanan cloud atau Google Drive yang datanya disimpan secara online di internet. Nah, secara definisi adalah perangkat keras yang fungsi utamanya menyimpan data, di samping merupakan contoh-contohnya. Jadi bisa teman-teman pahami bahwasanya ada tiga, ada input, output, dan penyimpanan. Nah, ada lagi perangkat lainnya yaitu perangkat pemrosesan, yaitu yang berfungsi untuk memproses data dari perangkat input dan menyajikannya dalam bentuk informasi ke perangkat output. Itu ada CPU ya, Central Processing Unit. Ya, ada Intel dan AMD. Itu salah satu produk yang terkenal dan banyak digunakan oleh user.
Intel Core, terus AMD Ryzen, itu salah satu contoh prosesor. Kemudian masuk ke bagian diskusi kelompok ya. Jadi untuk lebih memahami materi ini, sekarang kita akan berdiskusi. Kalian akan saya bagi menjadi 6 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kerjakan lembar kerja yang sudah Bapak kirim ya ke teman-teman ya. Siapkan sesuai waktu yang ditentukan. Dibaca lagi LKPD-nya ada batas waktu yang ditentukan. Kemudian setelah selesai, persiapkan hasil diskusinya untuk dipresentasikan di depan kelas. Semangat anak-anak. Ya, jadi karena sudah habis waktunya ya untuk diskusi, dipersilakan ke teman-teman yang mau mewakilkan untuk presentasi tentang LKPD yang sudah dikerjakan. Siapa yang mau angkat tangannya? Saya, Pak. Ya, Ditya Fauzan. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Oke, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, sebentar ya, saya stop share dulu. Ya, Ya, sebelum saya memulai mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Paujian Sidik. Nama saya Muhammad Jody. Oke, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu pada aktivitas satu, nama perangkat keras. Yang pertama itu ada mouse, yang kedua ada motherboard, yang ketiga ada SSD, dan yang keempat ada scanner. Nah, untuk fungsi-fungsi keempat gambar tersebut, yang pertama itu mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor di komputer. Terus yang kedua itu motherboard berfungsi sebagai pusat penghubung untuk semua komponen komputer termasuk seperti CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Nah, terus yang ketiga itu untuk menyimpan data pada komputer. Yang keempat, memasukkan data barcode ke dalam komputer. Terus untuk pengelompokan perangkatnya, yang pertama itu mouse dikategorikan dengan kelompok perangkat input, yang kedua motherboard perangkat pemrosesan, yang ketiga SSD perangkat storage, dan yang keempat scanner perangkat input. Dilanjutkan aktivitas kedua oleh teman saya. Oke, untuk aktivitas kedua, di sini mengkategorikan perangkat keras. Nah, situ sudah ada pilihan beberapa perangkat keras. Yang pertama ada keyboard, monitor, CPU, printer, mouse, scanner, dan headset. Nah, kategori untuk perangkat input di sini ada mouse, keyboard, scanner. Nah, habis itu untuk kategori proses itu ada CPU. Untuk kategori perangkat keras output di situ ada printer, monitor, dan headset. Lanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk aktivitas yang ketiga, di sini ada pertanyaan tentang menurut kalian bagaimana perangkat keras komputer membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Nah, untuk jawabannya dari kami, komputer mempercepat proses pengolahan data dan tugas-tugas rutin yang dikerjakan oleh manusia, seperti perhitungan, pengarsipan, bisa juga untuk mengedit video atau segala macam, sehingga untuk memperhemat waktu oleh teman saya Muhammad Yuhdi. Oke, jawaban kedua itu perangkat keras apa yang sering kalian gunakan di rumah atau di sekolahan. Nah, di sini kami berdiskusi dan jawaban itu menurut kami handphone, laptop, dan PC all in one. Itu saja dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. ya, terima kasih atas presentasinya. Sudah cukup bagus ya dari kelompok Mas Aditya Fauzan dan pengerjaannya pun sudah benar juga dari ketiga aktivitas yang dikerjakan. Eh, mulai dari aktivitas satu, kedua, dan ketiga sudah Bapak lihat
Udah cukup benar. Terima kasih, Pak. Kemudian ntar Pak share screen lagi. Nah, sudah muncul ya. Karena setelah kita diskusi selesai, dilanjutkan dengan penyampaian materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak atau software. Jadi selain hardware atau perangkat keras, ada juga software, yaitu perangkat yang menggerakkan perangkat keras. Jadi kayak software-software yang terinstall, yang di dalam OS-nya itu semua juga berkaitan. Kemudian yang kedua adalah permasalahan software dan hardware. Jadi selain perangkat itu ada, masing-masing software hardware itu juga memiliki permasalahan. Nah, biasanya di troubleshoot oleh Windows. Baik, sebelum Bapak akhiri pertemuan pada hari ini, apakah ada yang mau menyimpulkan? Apa kesimpulan materi hari ini? Siapa? Ya, ya. Jadi yang kita pelajari tentang sistem komputer hari ini yaitu ada yang pertama perangkat keras. Nah, di perangkat keras tersebut terbagi lagi menjadi 4 bagian, ada input, output, proses, dan penyimpanan. Terus yang di input tadi contohnya seperti mouse, dan output seperti monitor. Kalau di proses seperti CPU, dan yang terakhir penyimpanan seperti SSD, Pak. Itu kesimpulan yang saya tangkap, Pak. Ya, terima kasih ya, Mas. Oke, apakah ada yang mau menambahkan lagi tentang kesimpulan hari ini? Izin menambahkan, Pak, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, hari ini kita telah mempelajari sistem komputer, yang mana sistem komputer ini adalah sekumpulan unsur tadi yang terdiri dari input, proses, output, dan penyimpanan yang saling berhubungan, berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, Pak. Jadi, contohnya seperti perangkat masukan atau input, tadi ada mouse dan juga keyboard, kemudian diproses oleh CPU atau Central Processing Unit, kemudian ke perangkat keluarannya atau output ditampilkan oleh monitor, dan yang terakhir di perangkat penyimpanan itu di hard disk atau RAM untuk menyimpan hasil yang telah diinputkan tadi, Pak. Jadi itu yang dapat saya simpulkan pada kegiatan pembelajaran sistem komputer pada hari ini. Terima kasih. Mas Kolbi, kok gak memperhatikan ya, saya lihat tadi pelajarannya. Paham nggak materi hari ini? Ngerti, Pak. Ya udah, coba Mas Kolbi simpulkan pembelajaran hari ini, kalau emang paham materinya. Jadi hari ini kita telah belajar sistem komputer. Menurut pemahaman saya, yaitu kombinasi perangkat keras antara hardware, software, dan brainware. Jadi yang berfungsi untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Dalam sistem komputer ada input, ada proses, ada penyimpanan, dan output. Itu yang kesimpulan yang dapat saya terima, Pak. Wah, bagus-bagus ya. Berarti Bapak lihat, berarti memperhatikan ya, kalau sepaham itu. Oke. Benar ya yang sudah disimpulkan oleh Safwan, Kolbi, dan Ervan, bahwasanya materi hari ini cukup luas, tidak hanya yang kalian sampaikan, kalian bisa mengeksplorasi lebih lanjut mengenai berbagai macam perangkat keras, lunak, dan lain-lainnya. Penyimpanan juga masih banyak macamnya yang belum dipelajari. Bapak harap pembelajaran mandiri nanti bisa membantu kalian memahami lebih dalam tentang pembelajaran hari ini. Semoga berkah pembelajaran hari ini. Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya.